Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'du, hadratul muhtaramin yang kami takdimi, Al-Ustaz Suwandi Husaini SKMI MPD. Beliau adalah Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita bersama pada pagi hari ini. Yang terhormat segenap pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Ambulu, pimpinan Ortom tingkat cabang Muhammadiyah Ambulu, Bapak Ibu pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah secabang Ambulu, pimpinan Ampel Usaha Pendidikan Muhammadiyah Ambulu, dan seluruh jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji syukur adalah kita senantiasa memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berkah limpahan nikmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita menuju tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Semoga perjalanan kita dari rumah menuju tempat ini senantiasa dicatat sebagai amal soleh di dunia dan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini 8 Sya'ban 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Februari 2024 Miladiah. Pengajian umum mentari pagi Ahad ketiga di Masjid Nurul Huda Ambulu. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu al-Qur'an Karim, la yamassuhu illal mutahharun. Acara yang selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Ananda Bagus Winarna. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا من النار فأنقذكم منها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu adzim wa sadaqallahu ala rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran tadi, acara pada pagi hari ini senantiasa mendapat keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sebelum memasuki acara inti, sekali lagi kami mohon kepada jamaah ibu-ibu, mohon untuk memenuhi shaf depan terlebih dahulu agar tidak berbanjar di belakang. Monggo ibu-ibu bisa agak maju lagi. Nanti khawatirnya melebihi shaf dari pembatas jamaah putra. Monggo bisa agak maju lagi para ibu-ibu. Murid kita sedang kosong ini. Ya, mohon maaf.
Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama kajian keagamaan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Suwandi Husaini SKOI MPD. Kepada beliau kami hatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'du. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Ketua PCF Mangulu dan juga ada pimpinan yang lain, Pak Zainal, Arifin, dan yang saya hormati kawan saya di Lembaga Dakwah Komunitas Ustaz Aam, dan beliau menjadi Ketua Pemuda Muhammadiyah dulu, bukan ya? Saya pikir menggantikan Ustaz Dias, belum hadir. Dan Ustaz Dias juga serta Ustaz yang menjadi takmir di tempat ini. Itu juga kawan saya, kawan lama. Namun ketika saya sudah jadi kepala sekolah, tidak pernah ketemu. Ya, ini kita bisa memanggil Gus Non. Jadi kalau Bapak Nurintis kita panggil Gus. Walaupun di Muhammadiyah cukup asing kalau dipanggil Gus. Tapi karena penghormatan kami, yang menganggap beliau senior di kami, kepala sekolah yang lain. Beserta ibu-ibu yang hadir di tempat ini di pengajian mentari pagi Ahad ketiga, dan terus terang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat saya ini silaturahim ke tempat ini. Jadi setiap kali saya diundang, diberikan kesempatan untuk isi baik di kajian Ahad seperti ini ataupun juga kemarin sempat Idul Fitri ya, Idul Fitri, kemudian juga sholat Jumat, setelah sholat Jumat, niat saya secara pribadi ingin sholat. Dan kami pikir banyak para ustadz, para dai, para guru-guru kita di persyarikatan kita yang sudah banyak memberikan ilmu yang jauh lebih luas ilmunya dibanding kami, dan juga kami anggap tidak hanya ilmunya jauh lebih luas, tapi juga pengalaman merasakan asam garam perjuangan dalam kehidupan, terutama melakukan gerakan dakwah di persyarikatan Muhammadiyah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuki materi pada pagi hari ini, tentu yang paling utama kita tidak lupa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mempelajari sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, salah satunya kita belajar di sana kitab yang cukup lengkap, bahkan dikategorikan sebagai kitab yang memiliki sumber yang kuat di antara kitab-kitab yang lain, bahkan dinobatkan waktu itu oleh Rabita Alam Islami sebagai juara satu dalam penulisan sejarah Nabi Muhammad SAW. Kitab itu bernama Ar-Rahiqul Maktum. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan Sirah Nabi Muhammad SAW yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mempelajari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, baik di Mekah maupun di Madinah, dan alhamdulillah kami diberikan kesempatan setiap bulan itu untuk mengisi materi sirah ini di Masjid Rahmatan lil Alamin di Ubud Sani. Setelah kami baca, kami renungkan, ternyata perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dalam melakukan sebuah gerakan yang kemudian Islam menguasai sebuah peradaban, yang kemudian Islam berkembang ke seluruh pelosok negeri, termasuk di tempat kita ini. Itu setidaknya ada 3 gerakan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya. Gerakan yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah gerakan dakwah, atau kalau dalam bahasa Arabnya itu harakatul dakwah. Sebuah gerakan dakwah ini saat ini terjemahkan, alhamdulillah ini sudah melewati pemilu. Nanti kalau sebelum pemilu kan khawatir mengarahkan. Tapi gerakan dakwah ini sekarang terjemahkan dengan sebuah gerakan perubahan. Padahal sebelum itu Nabi Muhammad SAW sudah melakukan gerakan dakwah ini, gerakan perubahan ini, yang dalam bahasa Al-Quran mengeluarkan manusia minaz zulumati ila nur, merubah pola hidup, merubah cara berpikir, cara pandang dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, bahkan masyarakat Arab waktu itu. Kalau kita dalam sejarah menyaksikan bahwa betapa kelamnya Mekah, di mana kezaliman merajalela, kemusyrikan di mana-mana, bahkan ketidakadilan terjadi di sana. Maka kemudian ketika Rasulullah SAW hadir dengan sebuah gerakan perubahan, dengan prinsip yang kemudian menegakkan al-adl, keadilan, maka kemudian dalam sejarah kita menyaksikan dengan gerakan dakwahnya Nabi Muhammad SAW ini, kemudian tidak heran ketika kita kenal ada sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Siapa itu? Seorang budak miskin, secara paras tidak begitu menarik, dianggap hina, diremehkan oleh semua orang, bahkan menjadi budak. Tapi kemudian datang Rasulullah, tidak lagi membedakan antara jenis dan golongan, tidak lagi membedakan orang itu mulia dan tidaknya diukur dengan kaya dan miskinnya, tidak lagi diukur dengan pangkat dan jabatannya. Lalu kemudian semua disamakan oleh Islam, selama tolak ukurnya adalah yang mulia dalam Islam itu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi tolak ukur orang itu mulia dalam Islam
siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa senangnya sahabat-sahabat yang dulu dihina, dulu merasa termarginalkan, merasa tidak dipedulikan oleh manusia kebanyakan, diremehkan, bahkan diperjualbelikan seperti layaknya sebuah barang. Maka kemudian wajar, kemudian ternyata pengikut orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah kata-kata orang-orang yang dulu tidak merasakan keadilan yang dilakukan oleh pemuka atau pembesar-pembesar bangsa Quraisy. Maka jangan Allah Subhanahu wa taala harakatul dakwah yang kemudian belakangan diterjemahkan oleh Kiai Ahmad Dahlan, termasuk spirit Ahmad Kiai Ahmad Dahlan dalam melakukan gerakan dakwahnya ini. Salah satu ayatnya adalah ayat yang tadi dibacakan oleh anak kita. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Rasulullah Muhammad SAW menawarkan kepada umat manusia, bangsa Arab ketika itu, bahwa kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan itu diraih ketika tadi dasarnya adalah ketakwaan, kemudian juga ditanamkan bagaimana agar memiliki spirit dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Spirit dakwah, semangat untuk melakukan perubahan, meluruskan yang bengkok, membenarkan yang salah, itu dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad dan juga beserta para sahabatnya. Maka 3 tahun pertama jamaah yang Allah Subhanahu wa taala kita menyaksikan ya, kalau dulu di bawah kita mungkin merasakan yang aktif ya, di kajian-kajian belum sembunyi gitu ya. Ketika misalnya dulu di zaman Orde Baru gitu, saya pernah dengar pusat kami dulu Jakarta cerita itu, katanya masuk ke sebuah rumah, masuk ke sebuah tempat, sendalnya diangkat gitu kan, agar tidak ketahuan, melakukan sebuah kajian, sebuah gerakan dakwah pelan-pelan. Di situ ada pembinaan di dalamnya. Ternyata itu terjadi di zaman Rasulullah juga seperti itu. Bagaimana para sahabat mendengarkan dakwah, memenuhi ajakan Rasulullah Muhammad SAW, lalu kemudian ikut kajian Nabi. Di antaranya adalah di rumahnya Al-Arqam. Di situ sembunyi-sembunyi masuk. Ternyata kalau lihat di film Ar-Risalah itu juga begitu prakteknya. Diangkat teropaknya, sendalnya, pelan-pelan, tegak-tegak. Kenapa? Karena bayat Aqabah 2 dilakukan. Kenapa? Karena ingin Rasulullah Islam tersebar ke seluruh penjuru negeri. Bahkan jamaah Allah Subhanahu wa taala, gerakan yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum hijrah. Bagi kita mungkin sekarang pekerjaan sederhana, tidak dianggap di tengah-tengah masyarakat. Apa itu guru ngaji? Padahal itu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mengutus sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair, dikirim ke Madinah. Jadi sebelum Rasulullah hijrah, bukan kemudian langsung tiba-tiba hijrah, tidak, tapi dipersiapkan dulu masyarakatnya. Dilakukan gerakan dakwah di sana. Bahkan ada ahli sejarah yang menulis, tidak ada satu rumah pun di Madinah waktu itu Yasrib yang tidak dimasuki oleh sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Artinya masih gerakannya, tidak berhenti gerakan dakwahnya sampai kemudian orang mengikuti gerakan dan langkah dakwah Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, itu gerakan yang pertama yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian gerakan yang kedua adalah harakatul taqiyah, gerakan pembinaan dan pengkaderan. Dan saya melihat gerakan dakwah perserikatan tiap bulu ini diikuti juga gerakan takbirnya ini cukup kencang. Kenapa? Karena ternyata anak-anak muda cukup mewarnai di depan. Alhamdulillah, sinergi yang bagus, tidak lagi membedakan antara senior dan junior. Senior yang juga merangkul junior, dan junior ternyata hormat dan samina wa ata'na dengan senior. Artinya sinergi itu terjadi.
Maka jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Al-Qur'an, kita itu tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Generasi lemah itu ketika kita tinggalkan, mereka tidak memiliki kekuatan apapun. Termasuk kita lemah dalam mengkaderkan. Jadi Madana telah mencontoh gerakan dakwah dilakukan oleh beliau. Namun juga tidak lupa gerakan tarbiyah. Walaupun sekarang kan ada yang mengklaim kalau sudah disebut tarbiyah itu kan kelompok lain. Kita juga melakukan gerakan tarbiyah, pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun oleh kita, dibangun oleh Perserikatan Muhammadiyah. Itu upaya dalam rangka bagaimana risalah itu dirintis, namun juga ada dakwah yang dilanjutkan. Rasulullah Muhammad SAW menerima risalah dari Allah SWT, namun dilanjutkan oleh para sahabat. Estafet, tongkat estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Maka jamaah yang berkata Allah SWT, terkadang kita menyaksikan, mohon maaf, kita boleh bangga kita punya universitas banyak, kita boleh bangga punya masjid yang mungkin megah, kita boleh bangga punya sekolah-sekolah yang luar biasa. Tapi jangan lupa bahwa kita tidak hanya membangun fisik, bangunan fisik saja, tapi yang perlu kita bangun adalah bagaimana pengkaderan terus berlanjut. Karena memang pengkaderan, gerakan tarbiyah, gerakan pembinaan ini memang harus dilakukan oleh kita. Karena gerakan dakwah secara umum, namun tidak dilakukan, tidak diikuti dengan gerakan tarbiyah, maka gerakan dakwah kita, gerakan yang nyaris tidak terorganisir dengan baik dan tidak terstruktur. Makanya yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dia sudah masuk di PJR gitu ya. Alhamdulillah ada sinergi, diberikan ruang anak-anak muda untuk berkiprah melakukan dakwah. Termasuk kami di PDM. Alhamdulillah ini walaupun kesannya belum maksimal kita amin. Karena PR-nya di majelis tabligh dan LDK itu berat. Kalau majelis tabligh ya seperti ini, kita nunggu di sini, tinggal sholat 2 rakaat datang jamaah. Itu majelis tabligh. Tapi kalau LDK ini harus nongkrongin anak jalanan. Program kami ini belum jalan ini. Harus datang ke penjara-penjara, binaan lapas. Harus datang ke tempat-tempat yang memang butuh sentuhan. Komunitas-komunitas yang selama ini tidak atau belum dimasuki oleh gerakan dakwah kita. Kalau datang ada undangan dipasang banner itu kan tidak semua orang walaupun baca, tidak semua orang mau datang. Tapi gerakan majelis tabligh harus terus digalakkan, terus dikelompokkan. Tapi jangan lupa ada komunitas-komunitas tertentu yang jarang tersentuh oleh kita. Maka itu kemudian Muhammadiyah ada istilah lembaga dakwah komunitas. Itu sebagai langkah penunjang. Kalau tadi yang telah dilakukan oleh tabligh, majelis tabligh ada pembinaan di dalamnya untuk syarikatan dan jamaah kita, namun juga ada komunitas-komunitas lain yang di luar sana yang belum mendapatkan seruan ajakan dakwah kita. Dan itu cukup berapa? Kalau di majelis tabligh ini, insya Allah bapak-bapak dan ibu yang datang ke sini sudah siap dengan infaknya untuk mendukung gerakan dakwah ini, untuk memakmurkan masjid ini. Tapi kalau gerakan LDK itu kita harus banyak memberi sebanyak-banyaknya untuk mereka. Tidak mungkin kita mengumpulkan anak jalanan, kemudian begini saja, tidak ada apa-apanya, mereka tidak akan datang lagi dan gabungan. Maka perlu ada gerakan dan langkah konkret memang ke depan, terutama di lembaga dakwah di sini. Mohon doanya, insya Allah kita akan bersinergi dengan beberapa lembaga yang ada di rumah. Kenapa ini kita lakukan? Kenapa ini kita lakukan? Dalam rangka pembinaan, pengkaderan itu berlangsung secara aktif di perserikatan kita. Maka gerakan tarbiyah ini tidak boleh hilang. Dan ingat, ini mohon maaf, ini selain Pak Gusnor ada juga kepala sekolah yang lain. Saya hanya cerita waktu tahun 2017 ketika saya diminta oleh PCM Tanggul kemudian diajukan ikut tes kepala sekolah itu di PDM. Saya masih ingat Pak Hanafi, sekarang Pak Rektor, waktu itu masih di Dasmen, beliau bertanya, apa yang akan saudara lakukan ketika nanti terpilih sebagai kepala sekolah?
Karena saya terus terang Bapak ya, latar belakang saya itu S1-nya itu S.Com, itu kan orang mengira itu sarjana komputer gitu ya. Itu sarjana komunikasi Islam jurusan dakwah. Saya di Jakarta di sana. Dan ketika saya menyebutkan saya ini sarjana dakwah, tapi diamanai sebagai kepala sekolah. Bismillah, karena saya latar belakangnya adalah dari dakwah, maka yang akan saya lakukan adalah memperbaiki SDM agar semangat dakwah. Kalau bahasa Nabi dulu, agar para pejuang-pejuang di amal usaha Muhammadiyah, mohon maaf, tidak lagi menganggap diri kita sebagai pekerja di lembaga Muhammadiyah, pekerja di amal usaha Muhammadiyah. Dan kami sering membedakan itu. Kalau yang bekerja cukup dari pagi sampai siang atau sampai sore. Mohon maaf, saya bekerja berapa jam dan saya mendapatkan apa dengan jumlah nominal berapa. Tapi kalau pejuang-pejuang di Muhammadiyah, ini juga mohon maaf ada Bapak Kepala Sekolah SMA, SMK ya, Pak SMK ini luar biasa, senior tapi ada semangatnya junior. Itu saya ingat betul, keliling-keliling kemana-mana. Kalau di Muhammadiyah kan di samping bawa Quran juga ada lembaran-lembaran lain yang dibawa keluar masuk kantor gitu. Itu apa? Untuk mengembangkan sekolah Muhammadiyah. Maka itu namanya pejuang-pejuang di Muhammadiyah. Jadi kita katakan pejuang-pejuang di Muhammadiyah itu harus dilakukan semakin banyak orang-orang yang berjuang di Muhammadiyah. Mohon maaf, kalau kita mencari semakin banyak orang bekerja di Muhammadiyah banyak dan gampang. Sehingga apa yang kita siapkan untuk memberikan kesejahteraan kepada mereka. Tapi kalau mencari pejuang-pejuang di Muhammadiyah, melakukan gerakan tarbiyah, pembinaan dan pengadaan di Muhammadiyah, itu sangat sulit. Bahkan yang sudah sekian atau puluhan tahun berjuang di Muhammadiyah, mohon maaf, karena godaan-godaan tertentu sehingga terpaksa hijrah dari amal usaha. Itu gerakan yang kedua yang lain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh hilang dari gerakan pengkaderan dan pembinaan. Dan alhamdulillah ketika kami kemudian terpilih, kami menyarankan perbaiki SDM yang dulu mohon maaf sekali lagi insyaallah tidak terjadi di sini. Kalau guru laki, guru perempuan biasa bertengang di Muhammadiyah di sana, gitu kan. Kemudian ya, pakaian ala kadarnya. Karena kami spiritnya adalah spirit untuk memperbaiki dakwah tadi. Al-amru bil ma'ruf itu dimulai dari pejuang-pejuang di Muhammadiyah itu. Agar apa? Karena pejuang-pejuang di Muhammadiyah adalah qudwah, uswah, contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar. Jadi kalau sudah pejuang-pejuangnya lemah, qudwah-qudwahnya itu tidak bisa menjadi contoh, maka seperti mohon maaf dalam bahasa para ulama itu seperti kita bercermin bahwa dai, orang-orang yang menjadi pejuang itu tidak boleh buram, karena cermin itu harus jernih sehingga menjadi cermin bagi orang lain. Bagaimana mungkin dia akan menjernihkan orang lain, akan menilai diri orang lain itu bagus atau tidak, sementara diri kita masih belum bisa menjadi cermin. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan juga Kiai Dahlan dalam melakukan gerakan dakwah. Jadi kalau dalam bicara gerakan kita harus berkorban untuk Muhammadiyah, maka dimulai dari pejuang-pejuang di Muhammadiyah itu sendiri. Kemudian yang ketiga jamaah Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak boleh hilang lagi kita, yaitu harakatus siasa. Kalau disebut siasa, alhamdulillah sudah melewati politik, pemilu. Siasa secara umum bahwa tidak boleh hilang dari gerakan dakwah kita, dari gerakan tarbiyah kita, bahwa kita juga harus melakukan gerakan siasa, harakatus siasa, gerakan perpolitikan. Kita tidak boleh mencibir ketika ada kader-kader kita yang potensi untuk masuk di ranah itu. Kita tidak boleh lagi misalnya adu tak adu, tidak apa tidak didukung. Ketika misalnya ada orang-orang yang memang kader kita dan berjuang, memiliki kemampuan untuk berjuang di sana, maka kita memiliki kewajiban untuk mensupport orang-orang itu. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW setelah kemudian hijrah ke Madinah, gerakan dakwahnya sudah masif. Jamaahnya orang Islam semakin berbondong, umat semakin berbondong-bondong untuk masuk Islam.
Kemudian gerakan tarbiyahnya juga dilakukan secara kontinu. Lalu juga kemudian Rasulullah tidak melupakan namanya harokatus siasa. Sehingga kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjadi pimpinan tidak hanya di umat Islam, tetapi juga menjadi pimpinan negara di Madinah. Maka jangan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat betul Bapak Allahyarham Muhammad Nasir. Ini sebagai renungan bahwa umat Islam beribadah akan dibiarkan. Umat Islam akan melakukan ibadah akan dibiarkan. Kita ini melakukan sholat Jumat makmur, masjid luar biasa, pengajian lancar, akan dibiarkan. Kata Dr. Muhammad Nasir. Lalu kemudian ketika umat Islam bermuamalah, sudah mulai mengurus masalah ekonomi syariah, ada kata lembaga-lembaga syariah terlibat di sana, itu nanti umat Islam akan diawasi. Kata Dr. Muhammad Nasir. Beda kalau gerakan yang pertama kita hidup untuk bagaimana diri kita menjadi pribadi yang soleh, tadi sholat, puasa, kemudian menghidupkan pengajian itu akan dibiarkan. Tapi ketika sudah merambah ke ranah muamalah perekonomian, nanti akan diawasi. Betapa banyak undang-undang di Indonesia, nggak ada undang-undang sholat, nggak ada undang-undang majelis taklim, tapi ada undang-undang zakat, ya kan? Ada undang-undang perbankan syariah, ada undang-undang itu. Itu artinya kalau sudah umat Islam merambah ke ranah ekonomi, ke ini ekonomi adalah kekuatan umat, maka nanti akan diawasi oleh mereka, akan dipantau, akan dilihat terus siapa orang-orang yang terlibat di sana. Kemudian yang ketiga, kata Dr. Muhammad Nasir, ketika umat Islam berpolitik akan dihabisi hingga ke akar-akar. Jadi kalau kita sudah masuk dunia politik, ada tokoh-tokoh yang selama ini kita kenal kenal istiqomah, yang memperjuangkan nilai-nilai Islam, apalagi kader di masyarakat kita masuk ke politik, maka akan dilihat dan pasti akan dihabisi ke akar-akarnya. Kata Dr. Muhammad Nasir. Beliau pendiri partai Masyumi. Ketika beliau berdakwah, ketika beliau bermuamalah, lalu kemudian merambah politik kekuasaan, dihabisi negara. Dan terbukti, bahkan sekarang mohon maaf Bapak Ibu, yang sudah lewat ada kaitan dengan kampanye gitu. Coba kita sedikit merenung. Jangan-jangan sistem sekuler sudah masuk di negeri kita. Bagaimana kita tidak boleh mengerjakan politik di masjid, ya kan? Ngajak orang di masjid, tidak boleh kita ngajak orang di lembaga-lembaga pendidikan untuk bergerak tentang politik. Tapi dibiarkan orang itu mengajak dan berpolitik di pasar. Orang dibiarkan berpolitik di luar. Orang dibiarkan berpolitik di warung-warung kopi. Sementara di masjid. Jadi aib kalau kita membicarakan politik. Kenapa? Jangan-jangan sistem atau cara pikir, cara pandang kita termasuk yang orang yang mungkin menganggap sudah ada dikotomi antara agama dan negara. Kalau itu sudah terjadi, maka itu paham sekuler yang telah masuk pada diri kita. Sekuler itu ketika ngomong politik jangan ngomong di masjid. Ketika ngomong politik jangan ngomong di majelis taklim. Ketika ngomong politik jangan ngomong di sekolah. Maka yang lahir bukan orang-orang yang terdidik dari masjid. Politisi-politisi itu tidak terdidik dari lembaga-lembaga pendidikan yang istiqomah, yang bagus, yang dikader oleh kita. Lahirnya di mana? Para politisi yang lahir di pasar-pasar. Para politisi yang lahir di warung-warung kopi. Para politisi yang lahir dari tempat-tempat selain masjid dan majelis taklim. Maka jangan kita Allah SWT itu yang terjadi di negeri. Jadi kalau yang jadi mereka yang beruang, mereka yang misalnya memiliki ketenaran, ada kan artis yang di Jawa Barat tidak ngapa-ngapain ternyata terpilih, bahkan mayoritas karena ketenaran. Tapi banyak tokoh-tokoh, bahkan termasuk tokoh Muhammadiyah yang juga bertanding di sana, ternyata tidak menang juga. Ada Komeng, ya. Komeng jadi anggota DPD RI akan jadi ya. Itu dengan suara terbanyak 10 atau 11 juta pengikut Komeng belasan juta. Sementara ada tokoh Muhammadiyah, ada tokoh Nahdlatul Ulama, ada tokoh Persatuan Islam, itu gagal di situ. Kenapa? Karena tidak boleh ngomongin politik di masjid, tidak boleh kampanye di sekolahan. Kumpulin wali-wali anak-anak mungkin belajar dan belum waktunya. Tapi
Pasti wali murid dikumpulkan di sekolahan. Saya kemarin itu di pengajian NA. Padahal panwasnya juga orang kita. Ditegur, jangan di sini di lembaga pendidikan. Saya katakan, kalau tidak boleh menjelaskan politik yang benar di tempat ini, lalu di mana kita akan menjelaskan? Di pasar. Di mana kita akan menjelaskan tentang politik dan memilih orang yang benar? Sementara orang-orang yang baik-baik ini kumpulnya jadi masjid. Orang-orang yang benar-benar yang bagus-bagus ini kumpulnya di majelis taklim. Tapi sehingga panwasnya dia saja nggak direkam. Jadi memang kita mengarahkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang dia memiliki komitmen, terutama bagaimana untuk Islam itu. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi. Ya mungkin mohon maaf kalau lihat di grup ya, saya terlihat ini biasa di grup gitu kan, cari apa namanya gelombang-gelombang gitu. Tapi sebenarnya yang kita perjuangkan adalah bagaimana kita memilih mengantarkan orang-orang yang memperjuangkan tidak hanya mohon maaf sekolah kita dapat program apa, lembaga kita dapat proyek apa, tapi harapannya adalah orang-orang yang dia memiliki integritas, orang-orang yang memiliki nilai. Bagaimana orang-orang itu kemudian betul-betul memperjuangkan nilai-nilai Islam di lembaga parlemen. Maka jamaah yang berdoa Allah SWT, mudah-mudahan ke depan menjadi bahan renungan kita semua, bahwa kita berbicara mengikuti Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengikuti gerakan dakwahnya saja, gerakan tarbiyahnya saja, tapi juga bagaimana Rasulullah kemudian bisa menguasai sebuah peradaban di bawah kepemimpinan beliau. Bahkan sekarang yang begitu dilihat kalau Islam berkuasa nanti akan semua dijadikan Islam, semua diwajibkan pakai jilbab, begitu kan? Semua disuruh ke masjid, semua ikut majelis taklim. Itu sebenarnya paham sekuler yang sengaja disuruh kepada kita agar umat Islam tidak lagi berpolitik dan menguasai perpolitikan di Indonesia. Tidak disusupi bahan-bahan itu. Rasulullah juga difitnah, orang-orang munafik banyak. Nah, kemudian ayat-ayat munafik itu jauh lebih banyak dalam surat Al-Baqarah dibanding ayat-ayat tentang orang yang beriman dan orang kafir. Rata-rata ayat orang munafik. Maka jamaah yang minta Allah SWT, mudah-mudahan benih-benih kemunafikan tidak ada di hati kita. Termasuk kita bagaimana betul-betul memiliki spirit dakwah, spirit tarbiyah, dan juga spirit siasat Islamiyah, insyaallah. Karena ini penting, 3 kekuatan dan tidak boleh dibeda-bedakan. Berpolitik, melakukan tarbiyah harus tegak di atas dakwah, nilai-nilai dakwah. Tapi juga dakwah dan tarbiyah juga harus dilakukan siasat, gerakan-gerakan siasat agar kita meraih kemenangan, melakukan dan bisa menguasai sebuah peradaban. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terkait dengan isu-isu tadi, kalau Islam memimpin di zaman Rasulullah itu tidak Islam semua. Ada Yahudi, ada kafir Quraisy, gitu kan? Ada orang kafir ya. Ada orang Yahudi, ada Yahudi pun macam-macam. Ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah, banyak Bani yang lain. Tapi ternyata mereka bisa bersama di bawah pimpinan Islam. Jadi Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang mengayomi tidak hanya dalam gerakan dakwahnya, gerakan tarbiyahnya, juga dalam gerakan siasat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Suwardi Husaini. Bagi para jemaah yang ingin mengajukan pertanyaan, monggo masih ada waktu, baik dari jamaah putra maupun jamaah putri, kami beri kesempatan. Monggo barangkali ada pertanyaan ya. Monggo. Terima kasih.
masukan yang diberikan pada saya. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Swandi, kalau kita betul-betul mengobserv semua ya, sangat substantif sekali. Pertama yang saya sampaikan, ketika kita di lembaga Muhammadiyah, perjalanan saya di pendidikan, alhamdulillah sampai lulus, karena sudah 37 tahun, 1 tahun lagi sudah purna. Dalam perjalanan itu, yang banyak kami lihat sangat berseberangan dengan yang disampaikan oleh Ustaz Swandi. Banyak sekali orang-orang yang di lembaga pendidikan khususnya itu hanya mencari sesuatu, itu yang paling baik. Sehingga komitmen untuk memajukan sebuah lembaga atau komitmen untuk bagaimana bergerak bersama-sama dengan perserikatan, bahkan diajak pengajian pun di perserikatan, itu luar biasa sulit. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya hanya perhitungan tadi, 3 jam dapat berapa dan dapat apa. Nah, image ini atau mindset ini kalau terus berkembang di lembaga kita, maka terbukti yang disampaikan Ustaz Swandi, sulit kita untuk berkembang lebih baik lagi. Menemukan orang-orang ikhlas dalam berjuang di perserikatan sangat sulit. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang siasat. Kita kalau melihat di grup komunitas Mataram, grup PCN, grup-grup yang lain, luar biasa, saling menghantam kanan kiri. Jika kadang-kadang saya menyampaikan hal yang sepele saja. Nah, terkait dengan siasat kemarin, bahwa memang kader-kader kita itu banyak yang nyalon, sehingga kadang-kadang kesulitan kita untuk menyampaikan aspirasi kita. Karena saya berkeliling kanan sana kemari, sehingga kalau saya di tingkat daerah harusnya ini, di tingkat wilayah ini, kalau di tingkat pusat ini, kita agak tahu. Tapi bagi mereka yang hanya lewat dari WA saja, maka jatuh pada pilihan kadang-kadang harus sulit. Termasuk juga Pilpres. Alhamdulillah yang saya kadang-kadang kalah sementara, ya kalah sementara. Mudah-mudahan hanya sementara saya gitu, nanti ada lagi. Itu adalah siasat saja sebenarnya. Bagaimana harapan kita ke depan Islam terlindungi, dakwah jalan semuanya itu. Tidak ada tensi yang lain, tapi karena ibadahnya bagus, akidahnya bagus, sepetaman kita gitu ya, dibanding dengan yang lain. Nah ini karena sudah tidak politik lagi kan boleh ya bertanya seperti itu. Terima kasih, ini mungkin ada beberapa jawaban yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair atas waktunya. Begini Ustaz, saya tertarik tentang apa yang panjenengan sampaikan tentang memang kita mengirim mau nggak mau kita harus memang sebagai pejuang-pejuang dakwah harus terjun dalam aspek barokah siasat. Tapi realita ada memang kita terjun di dunia politik Ustaz, mau nggak mau kita harus menabrak hukum-hukum syariah. Contoh saja yang kemarin mungkin ketika mengikuti konsentrasi politik yang hanya cuma pasang banner, sosialisasi dan lain sebagainya, jelas tidak akan jadi. Mau nggak mau harus ada beras, tempat kemaluan, dan sebagainya, NPWP dan sebagainya. Ini biasanya hadiah dan sebagainya. Tapi kan kalau kita menghukum syariah, Nabi menyebutkan Allah melaknat sebagian menyuap dan mendapat suap dari Ustaz. Nah ini, tapi kalau kita tidak berbuat demikian, Ustaz,
DPS luar biasa apalagi di tempat kami yang baru misalnya satu ini masuk ya di satu pegawai misal kita dengan alhamdulillah dapat hampir 700 tumpah nih DPR RI provinsi yang belum berhasil dan sebagainya sudah yang ada di masyarakat sebagai orang-orang yang paham agama yang melihat fenomena seperti ini yang ya dalamnya harus menabrak hukum syariat dan sebagainya. Apakah kita juga harus demikian untuk menggapai suara-suara tersebut? Syukran. Mungkin itu pertanyaan anak satu lain. Baik, ya, dari Pak Imam sepertinya Pak Imam sudah mau purna ya, purna di sekolah. Jadi Muhammadiyah contoh terus ya, contoh terkait dengan pejuang apa ya, pejuang di Muhammadiyah. Memang menanamkan nilai-nilai keikhlasan itu tidak benar, terutama di kita. Apalagi mohon maaf ya, tenaga pendidikan kita itu banyak yang dari luar yang terjadi. Maka kalaupun itu terjadi ya tinggal dipilih di mana berjuang di lembaga kita dan mana bekerja di tempat kita. Kalau bekerja di tempat kita jadikan dia orang profesional. Tapi kalau dia betul-betul berjuang, betul-betul kita libatkan, betul maksimalkan peran. Karena di tempat kami juga begitu, tidak semuanya berjuang, ada juga yang bekerja. Dan memang mengajak pekerja jauh lebih sulit dibanding berjuang, terutama lombo segala macam ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walaupun membentuk keikhlasan itu tidak mudah, tapi itu memang harus diupayakan. Dan memang kita ini sebenarnya sudah cukup rapi di Muhammadiyah, termasuk perekrutan guru-guru, tenaga-tenaga di lembaga Ta'alusan Muhammadiyah. Jadi kami cerita kalau di Takbul atau kalau di Ambul, itu kalau guru dia kan bekerja di Muhammadiyah, maka ada syarat nanti harus dipenuhi, tanda tangan di awal. Silakan boleh bekerja di Muhammadiyah, tapi juga harus aktif ikut pengajian Muhammadiyah. Kalau di Tanggul itu dipotong bayarannya, atau kalau di sini, ya, apa kata Gus Nur, saat belum dipotong aja sudah terpotong-potong saat video. Ya, kalau di Tanggul begitu Pak, dipotong nanti berapa kali tidak ikut pengajian itu sesuai dengan nominal. Kalau tidak salah 20 sampai 50. Yang 4 kali tidak ikut, berarti kan 200. Kalau di sini habis ya. Ya. Dan ini mohon maaf, di kita ini kan kadang begini, nggak apa-apa ya. Nah, kita alami juga. Kadang-kadang menganggap kalimat Kiai Ahmad Dahlan hidup bila Muhammadiyah, jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah, gitu kan? Sehingga kadang-kadang lebih semangat jadi donatur daripada aktif di Muhammadiyah. Ketika ada orang aktif di Muhammadiyah, dia berusaha untuk ya sudah cukup lah agar tidak tolak-tolak lagi. Dia bekerja di Muhammadiyah, aktif di Muhammadiyah, karena juga mungkin punya anak, ya punya istri, dan kemudian ini mohon maaf, ini kewajiban pimpinan. Bagaimana memaksimalkan betul? Ya. Jadi di pundak 9 apa 7? 9 ya. Mohon maaf nih kalau Bapak, karena saya diberikan kesempatan di depan. Ini ya di pundak 9 orang ini, baik Muhammadiyah maupun Aisyah. Ya kita kan sudah menerima siap jadi pimpinan. Itu kan ada ya komitmen di awal, siap dicalonkan, kan sudah siap. Tapi juga ada komitmen terutama bagaimana kita memperhatikan orang-orang yang dia tidak minta berjuang di Muhammadiyah, tapi kita juga harus lakukan. Dia bukan kemudian mentang-mentang ada ya sudah kita isi enaknya gitu ya. Karena mohon maaf, bertahan di lembaga kita atau dia bertahan dalam perjuangan itu dua. Dia bertahan atau tidak.
Satu, karena kesejahteraan. Yang kedua, karena kenyamanan. Maka kalaupun tidak bisa dua-duanya ditanamkan di situ, minimal salah satunya. Mungkin kalau kesejahteraan, karena sama-sama tahu, PDM juga nggak ada yang bayar gitu kan. Ya minimal rasa nyaman itu ada. Sehingga mohon maaf ya, sudah bayarannya sedikit dimarahin terus, ya kan? Disalah-salahin terus, ini terus macam-macam. Akhirnya jangankan yang bekerja, yang pejuang juga perlu. Iya. Allah, dia sudah tidak merasakan kesejahteraan, dia sudah berjuang. Apalagi ada kalimat sudah di Muhammadiyah itu hidup di Muhammadiyah, yang mencari hidup di Muhammadiyah. Maaf, yang bilang usaha, dia usaha, dia nyumbang untuk Muhammadiyah. Beda kalau 100% untuk Muhammadiyah, untuk sekolah Muhammadiyah. Ya sekian persen tidak sepenuhnya. Tapi ternyata guru yang sudah berjuang, Pak Imam ini, Pak Imam gitu kan, sudah 24 jam. Kalau di sekolah kan 8 jam gitu kan ya. Kalau keluar mana 8 jam bekerja ini ternyata nyaris 24 jam, bahkan pulang ke rumah tidak bisa tidur. Guru besok dibayar apa ini gitu kan? Sampai seperti itu. Maka jangan kemudian tadi rasa kenyamanan tidak ada. Jadi perlu Pak. Maka sehingga kemudian ikhlas itu sebenarnya bisa dibentuk. Tadi dipaksa orang aktif di Muhammadiyah dan dipaksa untuk mengikuti aturan Muhammadiyah. Tapi juga di sisi yang lain kita harus perhatikan orang bertahan karena dua hal. Dia mendapatkan kesejahteraan dan dia mendapatkan kenyamanan. Tetapi bagi para pejuang di Muhammadiyah, nyaman itu sudah mengalahkan kesejahteraan. Jadi pejuang-pejuang di Muhammadiyah, dia sudah merasakan kenyamanan, dia akan berjuang sampai akhir di Muhammadiyah. Itu mungkin jawabannya Pak. Kemudian kalau jawaban yang kedua tadi, jagoan saya kalah. Saya sederhana. Begini Pak Imam. Kalau judulnya menang di akhirat. Andai kan belum menang saat ini, tapi bersyukur doa kita dikabulkan 5 tahun yang lalu. Kita kan 5 tahun yang lalu berdoa untuk si A, gitu kan, supaya jadi pimpinan kita. Dikabulkan kapan sama Allah? Bisa jadi tahun ini. Bisa jadi. Kalau doa kita yang busuk, gitu kan. Dan sekarang kita belum maksimal doanya. Ya sabar dulu 5 tahun lagi. Tetapi saya ingin mengingatkan ada surat yang mengingatkan kepada kita. Surat Ali Imran ayat 26. Ini bahan renungan kita. Ada juga kita tetap optimis gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Memang ada orang yang Allah berikan kekuasaan, Allah berikan jabatan. Dan juga ada yang Allah cabut jabatannya, Allah cabut kekuasaannya. Ada juga orang yang diberikan kekuasaan jadi mulia, ada juga orang yang diberikan kekuasaan justru jadi terhina. Semua kebaikan dari Allah SWT. Jadi kita syukuri, kita nikmati. Tugas kita hanyalah ikhtiar dan doa. Selebihnya tawakal kepada Allah SWT. Allah tahu yang terbaik bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui apa yang terjadi sedang akan, itu Allah mengetahui dan kita tidak tahu. Apa rahasia Allah? Boleh jadi orang yang baik yang sudah habis-habisan siang malam berjuang untuk masyarakat kita, untuk umat Islam segala macam. Ya bisa jadi kalau dikasih kekuasaan tentu istiqomah. Belum tentu sekuat ketika dia di luar kekuasaan, tidak mendapatkan kekuasaan. Bisa jadi seperti itu. Ada juga orang yang memang sengaja Allah kasihkan kekuasaan, kasihkan jabatan, tidak hanya anak, bapak, paman, semua dikasih kekuasaan. Boleh jadi dia dihinakan sama Allah dengan kekuasaan. Betapa hebatnya Fir'aun. Semua orang sudah dianggap tidak akan bisa menandingi dia, ya kan? Bala tentara dia kuasai. Semua yang dia miliki dikuasai. Lalu apa kemudian? Justru Fir'aun tumbang bukan karena pasukan yang ada di luar, tapi justru anak yang dipelihara dari sejak kecil. Itu bentuk kuasa Allah SWT. Yang sudah ikhtiar maksimal, sudah berdoa, yang selebihnya tawakal kepada Allah SWT. Kadang-kadang ada orang itu kan mulu-mulu gitu ya, seolah-olah dia bisa ngurus Indonesia, gitu ya. Ngurus TPS saja nggak bisa, gitu kan? Di grup kayak
semua desain sudah mampu, sudah semua ada bidangnya. Kalau memang levelnya di atas, ya sudah lurus di atas. Silahkan, ada yang lebih pintar, yang lebih ahli, lebih paham daripada kita. Tugas kita kemarin mengawal, memastikan. Itu ya. Jadi kalau sudah kita maksimal, ya selebihnya tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan 5 tahun lagi kita kabul. Tapi masih ada harapan. Masih ada harapan insya Allah. Karena ya al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kita akan hadirkan kebenaran, hadirkan kebaikan, kebatilan pasti lenyap. Dan pasti kebatilan itu akan sirna. Jangan takut insya Allah. Kemudian Setias terkait dengan la'anallah ar-rashi wal mutasi. Allah melaknat orang yang disogok dan menyogok. Ternyata itu berlaku dulu. Saya lihat ditarjih kalau tidak salah. Ada juga pendapat itu yang kemudian ada beberapa pendapat ulama yang dipakai. Termasuk ulama yang diikuti asli fatwa itu seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jadi ada istilah itu membeli kebenaran. Ustadz Tias lahir dari Masjid Al-Huda, nyalon, tidak pakai uang. Sementara ada preman mafia, ada preman pasar nyalon, pakai uang. Siapa yang dipilih masyarakat? Preman pasar tadi. Maka yang sudah yakin ini orang benar, ada yang pendapat ulama kan? Itu membeli dan membayar kebenaran, bukan menyogok. Ya, bukan menyogok. Kenapa? Ada istilah sodako politik. Ini mohon maaf ya. Ini cerita saja. Saya dari dulu belum pernah. Tapi kemarin terpaksa terlibat. Karena kita anggap ini orang baik, orang ini, dan kemudian Ustaz titip beras bisa disalurkan. Walaupun tidak benar ya, atau benar atau tidak. Tapi itu faktanya. Ya kita memang faktanya di Indonesia seperti itu. Maka kenapa ini terjadi? Tadi kembali yang pertama yang saya sampaikan. Karena di lembaga pendidikan tidak ditanamkan sejak dini. Banyak anak kelas 2 SMA datang kepada saya itu, tak bukan alumni anak-anak IPM itu ditangkul. Tidak ada semua orang-orang begitu, tidak ada beras orang-orang, karena mereka orang-orang pelajar. Masalahnya tidak boleh kita di sekolah menyampaikan itu, di masjid tidak boleh. Bahkan mohon maaf, ibu-ibu Aisyah minta beras sudah gitu kan. Ibu-ibu Aisyah sudah jelas ini orang baik mau dipilih gitu kan, nanya beras sudah. Itu bikin artinya belum kuat di kita ini. Ada di Unmu itu profesor bidang politik, baru kemarin terpilih. Jadi Unmu semua Muhammadiyah Malang, mungkin dengan melihat kenapa kok warnanya agak lain UMM. Ternyata ada hikmah terbaiknya bahwa dengan warnanya agak sedikit berbeda dengan sikapnya mayoritas warga Muhammadiyah, ternyata banyak manfaat yang didapatkan untuk kesolidarian. Apa? Salah satunya dalam kurun 6 bulan ada sekitar 30-an profesor yang lahir dari Universitas Muhammadiyah Malang. Dari mana itu? Ya memang sudah lepas siapa orang kita yang ada di sana. Pak Muhajir kan? Siapa Pak Muhajir kan punya kekuasaan, makanya kekuasaan itu penting. Orang sudah punya kekuasaan itu bisa nanti mengendalikan kekuasaan itu. Ternyata apa? Yang selama ini sulit kalau melakukan administrasi, bagaimana susahnya meraih profesor. Ternyata dari Muhammadiyah banyak sampai salah satunya lahir profesor bidang politik. Kemudian menyampaikan, karena kawan-kawan juga menyampaikan bahwa masih muda, seusia pertama itu menyampaikan bahwa apa yang kami pelajari terkait dengan politik itu sudah nggak usah kita bahas politik di sini, karena memang berbeda total antara apa yang dipelajari di kampus, dipelajari di bangku kuliah dengan apa yang terjadi di masyarakat. Itu tadi ibu Aisyah pakai seragam Aisyah, kerudungnya kuning, kita belas juga. Beda kalau kita memang memiliki apa? Spirit. Makanya ketika kemarin kami mau dikasih juga kita tolak. Kami tidak begitu, maaf. Saya tidak begitu, karena saya ingin membantu. Mudah-mudahan ini kan juga bukan uang bapak, ini juga uang masyarakat. Jadi kita salurkan masyarakat, bukan uang yang sebagusnya. Lihat. Jadi kalau sogok yang menurut pendapat ini, saya lebih cenderung ke ini sekarang. Ini baru sekarang. Kalau yang sogok itu tadi menghalalkan yang
haram dan mengharamkan yang halal. Kemudian dengan sogok yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Contoh, ada si anak kasus, dia benar, tidak bayar, kalah. Kemudian dia bayar, jadi menang. Ada orang, kemudian yang satu dengan bayar walaupun salah jadi benar. Ada yang dia bayar, ada yang tidak bayar, dia benar jadi salah. Maka yang tadi yang kedua ini, yang dia salah kemudian bayar jadi benar, dia kalah mestinya, tapi dengan bayar dia jadi menang, itu sama dengan ketika di kasus-kasus tertentu itu kan. Maka itu kemudian berlaku kata para ulama itu sebagaimana la'anallahu ar-rashi wal mu'tasi. Itu jelas sogok. Tapi ketika tanya ke masyarakat, saya kan pilih siapa? Nggak tahu kan? Kan tidak ada. Jadi tidak ada pengalaman. Saya kan mau ikut saya. Berapa Ustaz? Ada begitu? Nanti berapa? Berapa Ustaz? Ini yang aktif di pengajian kita. Ya, ini terkait dengan politik. Maka ada ulama yang berpendapat membayar dan membeli kebenaran. Termasuk sekarang ini. Mohon maaf ya, sekarang saya saksi kecamatan ini. Sekarang ini saksi kecamatan. Itu kenapa kami diminta. Waktu itu kan saya Najib Hamid gitu ya, Najib Hamid juga berjuang gitu. Ternyata apa? Sudah ada transaksi Pak. Transaksi bahkan di H+3 ini itu biasa Pak. Siapa akan jadi, siapa yang tidak akan jadi, itu biasa. Ini fakta di lapangan. Jadi ternyata transaksi itu tidak hanya di masyarakat, tapi juga di para wasit. Ini mohon maaf kita terpaksa, karena ini yang kita saksikan. Ya, jadi itu maka tugas kita tidak hanya tadi di TPS, tapi juga untuk mengawal. Kalau itu orang baik, kalau itu misalnya kader kita yang baik, yang potensi, kita dukung betul, kita kawal, kita ikhtiar sampai jadi, sampai menang. Termasuk apa manfaatnya yang bisa dirasakan? Termasuk manfaat dunianya adalah untuk persyarikatan kita. Manfaat akhiratnya yaitu terkait dengan bagaimana dakwah kita itu, insya Allah semakin berkembang. Dan itu memang saat ini di kita itu kalah. Jago atau tidak, ya kita kalah dalam pengaturan perpolitikan. Maka kita jangan terlalu fanatik, karena orang-orang yang di atas sana itu sudah punya pilihan. Dan saya yakin orang-orang yang betul-betul tinggal di Muhammadiyah, bukan karena kita ya, insya Allah dia akan kembali dan membesarkan Muhammadiyah. Terlepas warnanya, kendaraannya seperti apa, kita jangan terlalu menghakimi. Tetap banyak kan tokoh-tokoh kita yang ternyata banyak kontribusinya, kemudian bagaimana kembali kepada masyarakat kita. Seperti itu mungkin Satyas, Bapak-bapak dari Ibu boleh setuju dan boleh tidak, tapi saya hanya menyampaikan ada pendapat ulama seperti itu. Kalau tidak salah kemarin saya dapat Ustaz Maman ya, Tarji kan, Ketua Tarji itu ada dibahas di Tarji seperti itu. Nggak tahu sudah digolkan atau tidak. Jadi itu tidak termasuk kategori la'anallahu ar-rashi wal murtasi. Tapi bagaimana orang-orang yang baik ini yang harus mempertahankan dirinya agar tadi kebenaran tidak kalah dengan kebatilan, memang ada yang harus dikorbankan. Seperti Ustaz Yas, dan ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Dan sekali lagi yang kita adalah untuk tadi kalimatillah, untuk berjuang menginginkan kepada Allah SWT terkait dengan caranya benar atau tidak. Kalau benar, kalau ini ijtihad itu akan mendapat dua pahala. Tapi kalau salah, insya Allah tidak berdosa. Karena ini tanah ijtihad dan cara Allah. Demikian yang kami sampaikan dan kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, istiqomahan, dan yang terpenting bagaimana syiar dakwah kita di Angkulu ini berkembang dengan baik, kehadiran di tempat kita mudah-mudahan terus bekerja dan berlanjut dengan baik. Dan insya Allah di Angkulu kita tidak hanya melakukan diutus bertugas untuk menjadi pemimpin tingkat nasional, tapi juga dimulai dari pimpinan di tingkat yang terkecil. Orang Muhammadiyah harus mewarnai masyarakat di sekitarnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan minal maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan minal maut.
اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعقبة من الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في روهينيا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك من النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ورحمنا كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih untuk yang poin-poin tadi kalau sih potong-potong kalau terjadi fitnah di tempat. Demikian yang harus sampaikan yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan jazakumullah khairan katsir atas segala apa yang disampaikan oleh Ustaz Suwandi pada pagi hari ini. Semoga bisa menambah pengetahuan wawasan pada kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah perolehan infak pada pagi hari ini mendapatkan sebesar Rp1.068.000. Pengajian komentari pagi libur dipindahkan di semua kegiatan di Masjid Ar-Rahman Karanganyar Ambulu. Insyaallah sesuai dengan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 11 Maret 2024 Miladiah. Insyaallah tanggal 10 Maret sudah dimulai malam tarawih. Baiklah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri dan kita tutup pengajian pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu